Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadani, Prodi D4 Kebidanan kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian telinga luar. Telinga luar ini tersusun atas 3 bagian, yaitu daun telinga. Bagian daun telinga merupakan bagian yang selama ini dapat dilihat dengan jelas dan tersusun atas tulang rawan dan kulit. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Selanjutnya, lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Dan yang terakhir, saluran telinga luar atau biasa disebut kanal telinga. Saluran telinga luar ini merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan posisinya terletak mulai dari lubang telinga luar hingga gendang telinga. Saluran telinga ini berfungsi sebagai penghubung antara daun telinga dengan gendang telinga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sabani DM dari Prodi D4 Kebidanan Palu kelas 1B. Saya akan menjelaskan bagian telinga tengah. Apa saja sih yang ada di dalam telinga bagian tengah? Seperti pada gambar yang ada di samping. Di bagian telinga tengah terdapat gendang telinga. Fungsinya untuk menerima gelombang bunyi yang telah ditangkap oleh daun telinga. Terus, di dalam telinga bagian tengah terdapat saluran eustasius. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Terus terdapat juga tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini yaitu tulang telinga yang terdapat di telinga bagian tengah. Fungsinya untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Telinga bagian dalam atau inner ear. Struktur telinga ini biasa juga disebut dengan rongga labirin yang berfungsi untuk membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin isous, yaitu serangkaian tulang temporal dan labirin membran. Labirin membran ini sendiri mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada koklea. Koklea merupakan organ penting yang ada pada telinga bagian dalam yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dan pada ujungnya berbentuk kerucut. Bagian ini memiliki 3 bilik, yaitu skala vestibuli, saluran koklear, dan skala timpani. Pada bagian koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Yang kedua ada vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Pada vestibular ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Yang terakhir ada semisirkular. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang yang terdapat ampula. Semisirkular ini berfungsi untuk menjaga posisi kepala pada saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Perkenalkan, nama saya Niputu Yuni Widiasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja telinga, penyakit atau gangguan-gangguan yang terdapat pada telinga, serta bagaimana cara merawat telinga. Yang pertama, saya akan menampilkan ilustrasi mengenai cara kerja dari telinga. Mekanisme pendengaran.
Pertama-tama kita harus tahu, bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu, di luar angkasa kita tidak akan bisa mendengar suara karena tidak ada udara di sana. Udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap corong dan koklea. Akibat getaran tersebut, cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap oleh ujung saraf pendengaran dan disampaikan ke otak. Otak kemudian akan memproses semuanya dan memberitahukan kita apa yang kita dengar. Baik, itulah ilustrasi mengenai cara kerja dari telinga. Selain itu, ada beberapa penyakit atau gangguan yang terdapat pada telinga. Yang pertama yaitu tuli. Tuli merupakan kurangnya kemampuan telinga untuk mendengar. Hal ini disebabkan oleh pecahnya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau pengapuran pada tulang pendengaran. Yang kedua yaitu otitis media. Otitis media yaitu infeksi pada tulang bagian tengah akibat kuman, di mana pada tulang bagian tengah terdapat nanah. Yang ketiga yaitu otosklerosis. Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan, sehingga pengantar suara jadi terganggu. Dari beberapa penyakit yang saya jelaskan tadi, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita merawat telinga agar terhindar dari penyakit atau gangguan tersebut? Nah, agar telinga kita bisa berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Perawatan yang dilakukan itu dengan cara, yang pertama, jangan mendengarkan suara yang terlalu keras dalam waktu yang lama. Yang kedua, membersihkan telinga secara teratur dengan menggunakan benda yang halus agar tidak melukai telinga. Yang ketiga, jika ada gangguan pendengaran, segera melakukan pemeriksaan ke dokter THT. Yang keempat, jangan memasukkan benda apapun ke dalam telinga, walaupun cuma untuk niat main-main, contohnya seperti beras ataupun kacang hijau. Jadi, telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Itulah penjelasan dari saya mengenai cara kerja telinga, gangguan-gangguan yang terdapat pada telinga, serta cara merawat telinga. Saya beserta anggota kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dalam video penjelasan kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kurangnya di kami, lebihnya di Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.